Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas 5 tips menulis karya ilmiah dalam tajuk menulis ilmiah dengan sistematis, objektif, dan berkualitas. Baik, yang pertama, jadi waktu untuk menulis karya ilmiah itu yang pertama pilih topik yang spesifik dan relevan. Isinya bisa memikirkan tentang fokus penelitian, apa yang ingin diteliti, kemudian rumusan masalah yang jelas. Hal ini menjadi satu acuan nantinya dalam penelitian. Contoh, pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar siswa MTS bla 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 bla. Artinya kan fokusnya adalah pengaruh media sosialnya. Nah, pengaruh media sosial itu satu, kemudian motivasi belajar siswa. Nah, itu segala macam. Itu kan fokusnya dua hal tersebut yang perlu kita teliti. Jadi kalau rumusan masalahnya itu biasanya kalau yang umum bagaimana pengaruhnya. Nah, kalau fokus masalahnya itu kan cuma ya pengaruh media sosial terhadap motivasinya. Itu pengaruh media sosialnya satu, motivasi belajarnya satu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua tipsnya adalah gunakan referensi yang kredibel, artinya yang pas. Bisa dari buku, jurnal, buku akademik, proceeding itu artinya karya ilmiah. Ya, karya ilmiah juga kata Mas. Kemudian kalau referensi itu usahakan referensi itu yang terbaru dari 5 atau 10, paling tidak 10 tahun terakhir. Kenapa seperti itu? Biasanya kalau sudah lewat dari 10 tahun daripada sekarang, artinya kan 2016 itu terakhir. Itu artinya 2014, 13, 12, apalagi 1900-an, 1990 berapa kata. Itu biasanya secara teori atau secara pembahasan itu sudah lewat dah, artinya sudah terbantahkan atau ada pembahasan baru. Nah, seperti itu. Di sini ada contoh menggunakan manajemen referensi atau bisa Mendeley atau Zotero. Kemudian yang ketiga, susunan kerangka penulisan. Jadi setelah kita menentukan menentukan rumusan masalahnya, fokus masalahnya, kemudian kita cari referensinya yang sesuai dengan pembahasan. Contoh seperti tadi kan pengaruh media sosial, artinya kan yang perlu kita cari adalah tentang media sosialnya. Nah, seperti itu. Motivasi belajar kita cari juga. Nah, kemudian setelah itu sudah dapat dah secara referensi, fokusnya sudah dapat, referensi sudah dapat, kemudian baru kita memikirkan susunannya. Susunan ini secara artikel jurnal biasanya itu ada pendahuluan, tujuan pustaka, metode, hasil pembahasan, simpulan, daftar pustaka. Nah, seperti itu. Itu secara umum. Karena beberapa template jurnal penelitian, artikel jurnal itu biasanya bisa berbeda-beda susunan kerangkanya, tapi ini secara umum. Kemudian secara bahasa, yang perlu diperhatikan itu secara bahasanya harus baku, bahasa Indonesia yang baku, kemudian objektif, logis, didukung data dan referensi. Jadi ini penggunaan bahasa yang kita tulis. Contoh yang objektif adalah seperti ini. Jangan menggunakan kita telah mengetahui, itu artinya tidak objektif, itu masih ajakan atau kalimatnya seperti ini. Menurut penulis itu jangan sampai itu. Jadi kalimatnya itu harus berdasarkan objektif. Contoh seperti ini. Berdasarkan data di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa bla 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 bla. Itu kan bukan kalimat yang subjektif. Ya memang kalau penelitian kualitatif itu biasanya itu banyak subjektivitas, tapi usahakan objektif gitu. Kemudian yang terakhir, dalam tipsnya itu
sering melakukan revisi dan cek plagiarisme, periksa ejaannya apakah benar secara bahasa Indonesia, konsistensi citasi, pengutipannya, kemudian formatnya, similitari, kesamaannya. Kesimpulan, fokus sistematis berbasis referensi dan bebas plagiarisme. Ini bebas plagiarisme ini memang hal yang agak menakutkan ya, karena memang kadang tulisan itu kita anggap sudah otentik, artinya tidak ada yang menyamainya. Plagiarisme itu artinya kan menjiplak daripada tulisan orang lain. Contoh copy paste. Nah, copy paste itu kan jiplak sangat menjiplak daripada kalimat yang referensi aslinya itu langsung di copy, langsung dipaste ke karya ilmiah kita. Itu dalam plagiarisme itu masuk kena. Nah, dalam hal ini memang tidak bisa dipungkiri beberapa hal memang pasti kita menjiplak. Contoh ayat Al-Qur'an, kita tidak mungkin mengganti. Hadis itu tidak mungkin kita mengganti, undang-undang tidak mungkin kita mengganti. Nah, tapi selain itu kan kalau bentukan narasi, narasi, deskripsi segala macam itu kan bisa kita bisa otak-atik lah kalimat kita otak-atik. Ibarat istilahnya itu SPOK-nya itu kita balik, objeknya bisa di depan, subjeknya ke belakang atau sebaliknya, segala macam seperti itu supaya tidak terlihat mirip. Nah, kadang beberapa beberapa jurnal itu ada standar dalam plagiarismenya, berapa persen daripada karya ilmiah tersebut. Kalau umumnya biasanya kalau skripsi bisa tesis atau disertasi, biasanya per bab itu ada batas persen plagiarismenya. Contoh bab 1 bisa 20%, bab 2 anggapnya 15% dan segala macam. Nah, seperti itu. Itu yang sering agak menakutkan. Tapi ya itu supaya menjaga keotentikan daripada tulisan kita seperti itu. Ini adalah contoh artikel jurnal yang akan kita cek plagiarismenya. Sebenarnya untuk cek plagiarismenya atau keotentikannya itu bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi tertentu. Itu biasanya berbayar. Contohnya ada namanya Turnitin. Itu mencek secara aplikasi, jadi itu berbayar. Hasilnya nantinya menjadi satu acuan apakah artikel tersebut bisa dilanjutkan untuk dipublikasi atau belum, atau tidak gitu. Bisa dipublish, bisa ditampilkan kepada halayak, kepada orang banyak, layak atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, di sini ini ada contoh, ini artikel saya dan tim. Kemudian cara menceknya adalah pertama tadi kan menggunakan aplikasi yang berbayar. Nah, kemudian ada yang secara gratis. Biasanya itu kalau secara gratis itu bisa langsung ketik di bagian di Google, contoh di Google, cek. Nah, gratis. Jangan lupa kata gratisnya. Nah, bisa dipilih di sini yang mana yang mau dipakai. Contoh yang ini, cek plagiarism gratis. Nah, kemudian bedanya cek plagiasi secara gratis ini dan yang tidak gratis, yang gratis dan tidak yang gratis. Kalau yang tidak gratis itu biasanya tuh bisa langsung satu file dimuat. Nah, itu langsung bisa dicek, bisa minta dicek kemudian apa hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, kalau di yang gratis ini biasanya tuh ada batasan kata. Di sini ini contoh kita
Ini ada teks aslinya. Nanti setelah selesai klik robot, langsung cek plagiarismnya. Ini artinya file aslinya. Contoh di sini saya kutip yang ini. Nah, kita copy, lalu kita taruh di sini. Maaf, karena gratisan. Nah, di sini ini ada keterangannya 141 sampai per 1000. Jadi di sini ada cek gratisnya itu 1000 kata. 1000 kata. Ini kalau yang mau yang berbayar 3000 kata bisa. 30.000 kata. Di sini ada 1000 kata. Nah, ini bisa dicek plagiarismenya. Ini ada 141. Coba kita tambah lagi sampai ke bentar. Mungkin coba kita hapus sampai sini. Ini ada 406. Berapa Pak? 486. Tidak mengapa, kita tambahkan paste. Nah, ada 543 kata nih di bagian pendahuluan. Tidak apa-apa. Coba kita cek plagiarismenya. Ini dicentang lagi. Iya, lalu cek plagiarisme. Nah, nanti dia akan mencek seberapa otentik. Nah, di sini langsung ada. Jadi secara cek nanti ada datanya sini. Kalau ada plagiarismenya artinya ada tanda merah nantinya. Kalau tidak ada plagiarismenya ada ya keunikannya ada 100%. Ini ada kata-kata yang menurut aplikasi ini, menurut website ini itu otentik lah. Coba kita hapus lagi, kita coba cari yang lain. Tinjauan pustaka, coba kita pakai tinjauan pustaka. Sampai sini berapa? 403. Coba kita copy, close. Coba kita tes lagi. Ada 359 kata. Cek nomor robot, cek plagiarisme. Nah, dia akan mencek secara otentiknya berapa persen, plagiarismenya berapa persen. Nah, ada 20% sudah 2 unik. Tapi bedanya yang gratis ini kadang beberapa kata itu terlewatkan. Maksudnya kalau yang berbayar itu biasanya secara menyeluruh. Kalau yang gratis ini kadang ada beberapa kata yang tidak dicek oleh tidak tertangkap lah istilahnya oleh aplikasi ini gitu. Jadi kita tidak tahu apakah memang ini 100% unik atau memang ada plagiaris, ada melakukan plagiatnya, ada melakukan penjiplakannya. Nah, seperti itu. Ini 93 unik. Nah, kalau kata-kata yang dianggap oleh aplikasinya unik. Nah, 100%. Nah, seperti itu. Atau coba kita cek lagi menggunakan yang lain. Website yang lain, coba ya contohnya ini public checker. Nah, di sini ada 10.000 kata. Sini coba kita ambil lagi, coba lagi sama kita tempel katanya. Nah, kita cek plagiarisme. Menurut robot, lanjut. Nah, dia sedang menghitung yang mana yang unik, yang mana yang tidak. Oh, di sini ada terbaca ada 7% plagiatnya. Nah, ada 7 yang plagiatnya. Jadi yang perlu dipahami lah, plagiat ini sebenarnya adalah ada dimana mereka mengambilnya adalah dari artikel kita yang kita cek itu dicocokkan kepada artikel yang sudah ada, yang sudah dibaca oleh
oleh aplikasi plagiarism, dibaca dari berbagai macam artikel yang sudah ada, itu dibaca apakah kalimatnya sama atau tidak, atau apakah maksudnya sama atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, di sini ini berbeda ya. Kalau tadi kan 100% unik, kalau yang ini ada 7% plagiat segala macam. Nah, jadi yang 7% ini tadi aja, yang bagian ini aja yang perlu kita telah. Nah, nih ada tandanya. Nah, kalimat yang ini dalam yang merah nih, yang merah. Apakah terlihat yang merah yang ini? Itu terbaca oleh aplikasi ini, itu melakukan plagiat sama dengan yang ini. Nah, nih ada jurnal yang ini. Coba kita cek jurnalnya. Wah, ada security lagi. Coba kita cek. Bentar, tuh respon. Nah, nih dikatakan sama dengan yang ini. Mungkin bisa saja pengetikannya dianggap mirip. Bentar. Nah, tapi kan memang dalam kitab Adabul Alim, Al-Muta'alim, dan dalam pembinaan akhlak santri pondok pesantren ini tidak bisa diapa-apain. Ya sudah, sekian mungkin itu dari contoh dari cek plagiasi sebelum upload. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.